Bukannya Malaysia itu lagi di-ban oleh FIFA ya, kan? Sampai 2027 timnas senior, ya. Seniornya. Sampai 2027. Kasusnya apa? Ilegal naturalisasi. Ya. Itu gue yang salah karena gue baca dari media nasional yang ternyata keluarkan berita yang tidak benar. Negara seberang telah membuat kesalahan kepada negara kita. Ini baru-baru je terjadi. Okay. FIFA pasti akan ambil tindakan ke atas pasukan Indonesia. Indonesia duk sibuk, duk kata Malaysia kena sanksi sebabkan pemain naturalisasi. Ambil kau sekarang ni, kau pula kena sanksi. Ini nyata, bukti ada. Ya betul, Malaysia kena ban FIFA sampai 2027. Apa benda ni weh? Bendera kebangsaan itu tidak boleh dipermainkan, geng. Gimana kalau bendera Anda, bendera Indonesia itu dibalik? Pastinya rakyat Indonesia akan marah. Sama juga dengan negara Malaysia, geng. Sekarang katanya Malaysia yang kena ban oleh FIFA. Namun terbalik, geng. Fakta mengatakan bahwa Indonesia akan kena ban oleh FIFA, geng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, geng. Berjumpa lagi bersama saya Iki. Gimana kabar-kabar saudara-saudara, sahabat-sahabat saya? Semoga kabar kalian selalu baik-baik saja, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala bala musibah dan diberi umur panjang. Amin ya rabbal alamin. Oke, geng, seperti biasanya di video kali ini Kinya akan nge-reaction beberapa video yang telah di-tag maupun yang telah terjumpa di TikTok. Dan di video kali ini Kinya akan nge-reaction sebuah video AFC sentil Coach Justin sotoy, sok tahu maksudnya kayak gitu ya, soal timnas Malaysia di skor FIFA. Dan coach Indonesia ini, coach analis Indonesia ini, geng, meminta maaf kepada negara Malaysia, geng. Kan dah malu sendiri bila disentil oleh AFC, geng, kayak gitu ya, geng ya. Karena dia sok tahu katanya timnas Malaysia ini di skor ataupun di banned lah kayak gitu, beberapa tahun tidak boleh main seperti itu ya, geng ya. Ternyata beritanya itu tidak betul, geng, kayak gitu ya, geng. Wah. Dan dia sampai meminta maaf, geng, kan malu sendiri. Namun, geng, ada sebagian daripada warga Indonesia tidak terima, geng, karena AFC sentil Coach Justin pasal timnas Malaysia ini, geng. Karena katanya saking pedulinya AFC ini kepada timnas Malaysia sampai dia berani menyentil coach daripada Indonesia ini, geng. Ya, karena dia telah juga menyentil AFC ataupun FIFA kayak gitu ya, geng ya, yang mengatakan bukan kayak gitu ya, geng ya. Tentunya FIFA ini marah kepada dia, makanya disentil kayak gitu ya, geng ya. Gak usah berlama-lama, geng, jom kita dulu simak bersama-sama, geng. Namun sebelum simak jangan lupa dulu dong, geng, sokong channel ini dengan cara apa? Subscribe, like, comment, answernya apa beda, silahkan komen dekat bawah. Janji jangan bergaduh. Oke, kita simak dulu videonya, let's go. Bukannya Malaysia itu lagi di-ban oleh FIFA ya, kan? Sampai 2027 timnas senior, ya. Seniornya. Sampai 2027. Kasusnya apa? Ilegal naturalisasi. Ya, jadi ada 5 pemain yang main di Brazil, diambil seolah-olah mereka mengklaim ada nenek moyangnya, keturunan Malaysia. Oke. Malaysia bisa buktikan nggak secara administrasinya? Ya. Kalau mereka bisa buktikan, tinggal mereka protes. Kok nggak boleh? Kan gitu aja. Dan kayaknya mereka akan banding. Cuman kalau kita kan jelas dari administrasi negara, dari aturan FIFA kita udah jelas. Paling jauh generasi ketiga, kedua sama pemainnya sendiri kan. Jadi orang tuanya atau kakek neneknya. Itu kan udah jelas. Dan sebagian pakai nama Indonesia, kalau bapak Indonesia kan. Ya, ada kayak Salum Pesi, Patinama, Orat Mangun, Pelupesi. Itu kipernya Mulyadi gitu. Iya, kipernya Mulyadi. Coach Justin disentil oleh AFC soal timnas Malaysia yang diskor FIFA. Itu gue yang salah karena gue baca dari media nasional yang ternyata keluarkan berita yang tidak benar. Ada beberapa berita, bukan satu akun aja. Kenapa gue tidak cross check? Karena untuk gue sama aja dengan berita Menteri A pergi berkunjung ke Eropa. Kalau gue sekilas baca itu ya, untuk gue ya, masa gue harus cross check apakah dia benar ke Eropa atau enggak, ya kan? Nah, ini sama, ini untuk gue bukan berita yang penting sama sekali. Makanya gue sekedar baca pada saat di jasa saya ditanya
Ya gue jawab, ya gue baca itu, dan setahu gue memang mereka diskors. Tapi kalau kita berpikir, kan mereka main di AFF, jadi harusnya bisa dong, jadi nggak diskors. Kesalahan gue, iya betul. Sampai di akun Jasaya kita posting link di mana gue baca itu, dan kemungkinan besar Bung Helmi juga baca, juga nggak tahu di media mana. Bahkan gue juga lupa sampai gue riset. Kita disalahkan itu kita bisa terima AFC. Pertanyaan saya sekarang, kalau Anda organisasi internasional yang menaungi sepak bola bisa meluangkan waktu untuk mengkoreksi saya sebagai netizen dari Indonesia, sebagai fans sepak bola Indonesia, sekarang saya minta tolong reaksi dari Anda. Kenapa AFC menunjuk tuan rumah untuk putaran 4 kualifikasi Piala Dunia 2026 di kandang yang juga menjadi peserta, yaitu Qatar dan Saudi. Oke? Ini yang namanya olahraga, terutama sepak bola. Nomor 1 itu kita menjunjung sportivitas. Sportivitasnya di mana? Apakah tidak ada tempat netral lainnya seperti Australia, Jepang, Korea, kalau perlu di Uzbek, yang fasilitasnya ada, infrastrukturnya benar, mereka sudah lolos? Atau karena kalian nggak punya duit sehingga tuan rumah aja harus disponsorin di Saudi oleh Aramco dan di Qatar oleh Qatar Airways? Karena mumpung ada sponsor, kalian jemput di sana, bikin di sana? Atau ada permainan yang kita nggak tahu? Tolong dijawab AFC. Masalah sepak bola ya geng ya, fans-fans fanatik daripada Indonesia ini selalu meremehkan negara Malaysia kayak gitu, selalu menganggap enteng kayak gitu ya geng ya. Nah, ada berita geng ya, berita pertandingan antara timnas Indonesia versus timnas Malaysia U23-nya geng. Nah, ini akan di-ban geng oleh FIFA geng. Kenapa geng? Karena di situ ada bendera Malaysia yang dibalik dan diconteng geng. Saking fanatiknya kok sampai segini, gak ada geng ya, gak ada kreativitas lain kayak gitu ya geng ya. Wah, ini bisa mencoreng nama supporter kita kayak gitu ya geng ya. Nanti kalau Indonesia dibalas gimana kayak gitu? Indonesia dibalas gimana? Ya tentunya geram, tentunya marah juga kayak gitu geng ya. Sama juga dengan warga Malaysia kayak gitu ya geng ya. Bila benderanya dibuat contengan terus dibuat balik di antara pertandingan Malaysia versus Indonesia kemarin itu geng. Nah, inilah suara-suara daripada rakyat Malaysia ya geng, yang sudah geram, yang sudah mungkin udah gergetan kayak gitu ya geng ya. Kenapa dia tidak sportivitas kayak gitu ya geng ya. Pokoknya jom kita simak lagi videonya geng. Negara seberang telah membuat kesalahan kepada negara kita. Ini baru-baru je terjadi. Okey, baru-baru ni berlangsung satu pertandingan bola sepak di bawah umur 23 yang berlangsung di Jakarta ataupun di Indonesia. Dan semasa pertandingan bola sepak ini, sekumpulan penyokong Indonesia telah membawa jalur gemilang dan mereka telah menconteng jalur gemilang kita dan menterbalikkan jalur gemilang ini. Dia orang menterbalikkan bendera negara kita. Aku tak tahu apa motif mereka ni. Dan hari ini FAM, Persatuan Bola Sepak Malaysia, telah membuat laporan kepada AFC dan AFF tentang kejadian ini. Dan sampai setakat hari ini aku belum jumpa lagi perkataan permohonan minta maaf kepada kita. Mereka tak pernah lagi nak minta maaf kepada kita selepas kejadian ini. Dan aku harap FAM tegas dalam isu ini. Okay guys, Indonesia sekali lagi akan disangsi oleh FIFA akibat daripada gambar dekat atas ni. Okay, persoalannya sekarang ni, mana pihak pengurusan? Okay, sepatutnya dah nampak benda ni berlaku, dia harus mengambil langkah segera. Sedangkan dalam video-video yang aku tengok, siap berarak di sekitar stadium dengan bendera Malaysia yang dipangkah dan juga terbalik.
Ini adalah satu penghinaan yang paling besar tau untuk sesebuah negara. FIFA pasti akan ambil tindakan ke atas pasukan Indonesia. Indonesia duk sibuk duk kata Malaysia kena sanksi sebabkan pemain naturalisasi. Ambil kau sekarang ni, kau pula kena sanksi. Ini nyata, bukti ada, semua ada. So FAM, kalau kau tak ambil tindakan, kau jangan duduk sebagai pemimpin AFM. Ini adalah maruah negara kita, okey? So, buat laporan ke FIFA, pastikan pihak yang bertanggungjawab harus mengambil tanggungjawab ini, okey? Terutama sekali pihak PSSI. Okey, kenapa tak ambil tindakan awal? Kalau dah nampak benda ni, sepatutnya wakil PSSI mengambil langkah awal untuk merampas bendera tersebut, tapi tidak, sehingga akhir perlawanan bendera itu berkibar sepanjang perlawanan dengan penghinaan yang jelas untuk negara orang lain. So FAM buat kerja, okey, dan saya yakin memang FIFA akan ambil tindakan ke atas Indonesia. Sekali lagi, Indonesia bakal disangsi oleh FIFA. Sukan bola sepak Harimau Maya kena ban lagi guys. Alah, kali ni bukan blogger daripada blogger Keno tu bukan Keno bukan. Kali ni pada jurulatih Keno ni guys, nama dia Coach Justin Situeri. Ada tuduh kita ni kena ban oleh FIFA. Penudah guys, AFC tegur dia. Menyatakan tuduhan Coach Justin soal Malaysia dihukum FIFA. Membohong dia kerja diorang ni. Ada pelik-pelik lah aku. Keno ni. Hari tu Pak Erick kena tegur dengan FIFA pasalkan dia jadi jawatan kuasa ketua jurulatih. Ini pula coach dia guys. Korang eloklah berdua ni. Buat malu Indonesia je. Betul tak? Ya betul, Malaysia kena ban FIFA sampai 2027. Apa benda ni weh? Aduh, serius guys, tak habis-habis dua orang sembang pasal ni. Aku dah tak kisah sebenarnya kerana selalu budak minum susu yang buat cerita, tapi kali ni orang dewasa minum susu yang kupas pasal ni. Coach Justin telah mendakwa bahawa Malaysia sudah disangsi dan tidak boleh main apa-apa perlawanan FIFA sampai 2027. Pasal isu 5 pemain warisan kita alang-alang darah kopi ori tak jadi. Bagi kawan-kawan yang tak tahu, Coach Justin ini pandit paling masyhur kat Indonesia. Gaya percakapan dia terus terang dan berani taruh kau-kau serta kadang-kala agak kontroversial. Lebih kurang macam aku tapi abang lagi handsome. Kalau kita tengok keterangan AFC terkini, memang tak ada isu sebagaimana yang didakwa oleh pandit terkenal itu. Untuk abang cuma ada dua kemungkinan lah. Yang pertama, member cuma nak dapat view. Kalau tak sembang pasal Malaysia dan mewujudkan konflik antara fans bola sepak, konten sendu. Dan seterusnya, mungkin Coach Justin memang ada info yang sahih. Member kabel kuat dengan FIFA kot. Kalau itulah sebab kenapa Coach Justin boleh masuk podcast membincangkan isu yang sebenarnya tak ada kaitan dengan dia pun sampai buat orang tak selesa, tolong spill sumber kamu. Kita semua nak tengok. Kalau tak ada tu. Okey geng, ikinya selaku warga Indonesia angkat bicara kayak gitu ya gengnya. Malu, jujur malu kayak gitu gengnya. Banyak benda terlaku yang yang merendahkan negara Malaysia, yang menginjak martabat negara Malaysia, dan sering terlaku geng. Namun negara Malaysia masih sabar menghadapinya karena mungkin itu adalah IQ di bawah rata-rata tanggapan orang Malaysia geng, kayak gitu geng ya. Namun geng, bendera kebangsaan itu tidak boleh dipermainkan geng. Gimana kalau bendera Anda, bendera Indonesia itu dibalik? Pastinya rakyat Indonesia akan marah. Sama juga dengan negara Malaysia geng. Nah, sekarang katanya Malaysia yang kena ban oleh FIFA. Namun terbalik geng. Fakta mengatakan bahwa Indonesia akan kena ban oleh FIFA geng. Lagi dan lagi geng. Kayak gitu. Ikinya selaku warga Indonesia memohon minta maaf sebesar-besarnya kepada warga Malaysia. Kayak gitu gengnya. Terlakunya benda ini. Mungkin yang mengebarkan bendera Malaysia itu budak-budak yang minum susu. Apa yang diungkapkan dia? Budak-budak minum susu geng. Budak-budak SDM rendah. Kayak gitu ya geng ya. Budak-budak sampah lah menurut ikinya kayak gitu. Kenapa demikian? Ya. Bendera tidak boleh dimainkan geng. Karena itu adalah simbol negara geng.
Kayak gitu ya geng ya, simbol negara. Orang akan tahu itu bendera apa itu negara Malaysia, itu bendera apa itu Filipina, itu bendera apa itu Thailand. Mereka akan tahu dari segi benderanya geng. Namun ya, supporter fanatik dan supporter bodoh daripada kita kayak gitu ya geng ya, malah membalikkan bendera Malaysia terus dibagi contengan geng. Waduh, ini sudah dituduh malah kena tuduh kayak gitu geng ya. Aduh ya Allah ya Rabbi, semoga antara supporter Malaysia dan Indonesia aman damai saja, gak usah ada pembalasan kayak gitu geng ya, gak usah ada isu lagi antara kedua belah pihak ini. Namun kalau menurutnya salah ya harus minta maaf, permintaan maaf kayak gitu geng ya, jangan diam-diam senyap-senyap saja. Ini bukan bukan mentality orang Indonesia, ini mentality orang bodoh menurut saya geng. Oke geng, mungkin videonya sampai di sini saja. Semoga video ini bermanfaat dan semoga kalian suka dengan video ini. Terima kasih banyak buat kalian yang like, comment, and share-nya. Ikinya pamit undur diri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh geng. Berjumpa lagi di next video. Bye bye.